Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tugas besar matematika optimasi dengan judul Optimasi Penjualan Produksi Paving UD Cahaya Indah menggunakan metode optimasi multiplier Lagrange. Dengan anggota kelompok 16, ada saya Elistia Oktaviani, NPM 22005, dan teman saya Abel Ludia, NPM 22018. Next. Yang pertama ada abstrak. Pabrik paving yang ada di UD Cahaya Indah di Jalan Tawangsari nomor 15, Tawangsari Timur, Kecamatan Taman Sidoarjo merupakan pabrik paving yang memproduksi paving dengan tipe bata, heksagon, trihex, uskup. Permasalahan yang dialami pabrik paving tersebut adalah manajemen pengelolaan produksi yang kurang tepat sehingga menimbulkan penjualan produksi yang kurang maksimal. Usaha yang dilakukan untuk mengendalikan hal tersebut adalah dengan metode Lagrange multipliers. Jika penelitian menggunakan EOQ itu hampir sama fungsinya untuk mengoptimalkan jumlah penggunaan, tetapi di Lagrange multiplier bergantung pada ketika kendala fungsional terlibat. Menurut Lalu 2014, Lagrange multiplier merupakan metode yang digunakan untuk mengoptimalkan biaya produksi beserta kendala-kendala yang ada di gudang. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian pengendalian persediaan bahan baku dengan metode Lagrange multiplier di pabrik paving yang ada di daerah Tawangsari Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Dengan kata kunci persediaan produksi Lagrange multipliers. Next. Bab 1 pendahuluan. Next. Di latar belakang sendiri, yaitu persaingan saat ini menjerat pasar yang semakin ketat, memaksa perusahaan manufaktur untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi atau permintaan pelanggan. Hal ini dapat menghasilkan produk yang dapat memuaskan pelanggan baik dari segi kualitas maupun kuantitas atau yang dikenal dengan kepuasan pelanggan. Semua tindakan perusahaan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai hal ini. Dalam bisnis manufaktur yang menyinggung untuk mengatasi permintaan sekunder yang belum dibutuhkan oleh populasi yang lebih besar, terutama produksi massal seperti dalam bisnis yang memproduksi batu paving misalnya. Metode Lagrange multiplier merupakan teknik yang digunakan untuk menyeimbangkan batasan pergudangan dan biaya produksi. Tanjung dan Juanita tahun 2017. Masalah yang dihadapi adalah terjadinya situasi kehabisan stok atau ketika konsumen memesan produk yang tidak tersedia yang dapat menyebabkan pelanggan beralih ke produk lain. Penjelasan Lagrange multiplier diharapkan dapat memastikan kebutuhan dan kelancaran operasional perusahaan dalam hal penyediaan produk dan peningkatan penjualan dalam batas yang dimiliki perusahaan. Next. Di rumusan masalah ini yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah memaksimalisasi penjualan pada produksi paving dengan pendekatan optimasi Lagrange multiplier menggunakan metode produksi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan metode produksi dan yang kedua untuk memaksimalkan penjualan produksi paving dengan pendekatan optimasi Lagrange multiplier. Next. Bab 2 landasan teori. Next. Di pengantar produksi tersendiri, yaitu produksi adalah proses di mana input seperti barang atau jasa diubah menjadi output, hasil seperti barang atau jasa. Ada dua jenis teori produksi, termasuk teori produksi jangka panjang yang mengasumsikan bahwa produsen akan menggunakan campuran elemen produksi variabel dan tetap. Yang kedua adalah teori produksi jangka pendek yang membuat asumsi bahwa ada dua kategori elemen produksi yang berbeda, yaitu tenaga kerja atau L dan modal atau K.
jika semua input yang digunakan adalah input variabel dan tidak ada input tetap. Jumlah maksimum output yang dapat dibuat dari kombinasi input tertentu ditampilkan oleh fungsi produksi. Next. Dalam metode Lagrange sendiri, teknik Lagrange multiplier adalah cara untuk menyeimbangkan pembatasan pergudangan dan biaya produksi. Penentuan sejumlah besar stok aman yang merupakan penjualan rata-rata untuk meramalkan perubahan permintaan dan merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap penumpukan persediaan di gudang. Nah, suatu kasus optimasi dikata non-linear itu jika fungsi tujuan dan kendalanya mempunyai bentuk non-linear pada salah satu atau keduanya. Luknanto tahun 2000 dikemukakan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 sampai 1813. Yakni inti dari metode ini yaitu mengubah persoalan titik ekstrim kendala menjadi di persoalan di titik ekstrim bebas. Fungsi yang terbentuk dari transformasi tersebut yaitu fungsi Lagrangian. Next. Berikut rumusnya. Next. Syarat metode Lagrange. Metode pengali Lagrange terdapat syarat perlu dan syarat harus agar mempunyai titik maksimum atau minimum. Nah, syarat perlu tersebut adalah turunan parsial dari fungsi Lagrangian terhadap setiap argumennya yang bernilai 0. Syarat harus agar setiap fungsi f(x) memiliki minimum atau maksimum relatif pada titik x adalah jika fungsi kuadrat Q yang didefinisikan sebagai Q sama dengan berikut, dievaluasi pada X sama dengan pangkat X. Harus didefinit positif atau negatif untuk setiap nilai dx yang memenuhi semua kendala. Syarat perlu agar fungsi kuadrat x menjadi definit positif atau negatif untuk setiap variasi nilai dx adalah setiap akar dari polinomial z yang didapat dari determinan persamaan fungsi kuadrat yang hasilnya sama dengan 0 harus positif atau negatif. Rao tahun 1984. Nah, jika nilai Z yang diperoleh negatif, maka penyelesaiannya maksimum. Sedangkan jika nilai Z yang didapat adalah positif, maka penyelesaiannya minimum. Next. Syarat metode Lagrange selanjutnya yaitu metode Lagrange multipliers merupakan salah satu alat untuk menyelesaikan constraint optimization dalam hal mencari minimum atau maksimum lokal, di mana fungsi batasan dalam bentuk persamaan atau equality constraint. Dengan metode ini, formulasi 1 dapat ditulis kembali dengan memanfaatkan sebuah variabel yang disebut sebagai Lagrange multiplier dalam bentuk fungsi Lagrange sebagai berikut. Next. Nah, syarat metode Lagrange selanjutnya yaitu tes pengganda Lagrange, juga dikenal sebagai tes pengganda Lagrangian, adalah teknik yang digunakan untuk memilih antara menggunakan efek umum dan efek acak dalam regresi data panel. Karena fakta bahwa pengujian pengganda Lagrange membandingkan dua variabel dalam model efek bersama atau regresi OLS tipikal. Jendela Evius dalam pengujian memerlukan jendela persamaan reguler atau bukan Andre seperti di kumpulan data. Hal ini karena yang diperbandingkan adalah pada model common effect atau regresi OLS biasa. Nah, uji Lagrange multiplier itu digunakan untuk memilih model random effect model atau common effect model. Uji LM ini didasarkan pada nilai statistik LM yang dihitung berdasarkan rumus bayi berikut. Next.
Pengertian harga jual sendiri itu yaitu menentukan harga yang sesuai untuk produk yang ditawarkan, merupakan salah satu teknik untuk membangkitkan minat konsumen agar dapat meraih keuntungan yang diinginkan perusahaan. Harga jual terdiri dari sejumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa, serta persentase laba yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk menghasilkan keuntungan, suatu perusahaan dapat melakukan dua cara. Yang pertama itu menaikkan harga jual, yang kedua memotong biaya produksi secara efisien dan mengelola komponen biaya sehingga dapat dijaga seminimal mungkin. Next. Kemudian bab 3 metode penelitian. Untuk kerangka penelitian sendiri, yaitu yang pertama ada penelitian pendahuluan, kemudian pengumpulan data, analisa data, perancangan, dan yang terakhir pengujian. Next. Untuk tahapan penelitian, yang pertama ada penelitian pendahuluan, yaitu merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Langkah ini meliputi latar belakang, ruang lingkup penelitian, dan manfaat penulisan, tujuan umum perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas masing-masing divisi, dan mengidentifikasi masalah yang ada. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah buku-buku, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Next. Berikutnya ada analisa data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah usaha menelaah dan menyusun data yang terkumpul sedemikian rupa sehingga ditarik suatu kesimpulan yang bermakna sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada perancangan. Tahapan perancangan adalah merencanakan penelitian sesuai dengan tujuannya sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Kemudian ada pengujian. Tahap pengujian ini merupakan tahap penelitian yang dilakukan untuk mempraktikkan langsung hasil dari analisa yang tujuannya untuk menguji kebenaran proses yang dilakukan secara manual dengan program. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Next. Dari data yang didapat pada pabrik paving UD Cahaya Indah yang ada di Jalan Tawangsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo didapatkan data penjualan paving. Data tersebut berupa penjualan pada bulan Mei 2023, yakni 2.000 pieces, dengan total penjualan 3.500.000. Kemudian data lainnya berupa harga jual dari beberapa produk, yakni bata, hexagon, trihex, dan uskup, yang secara berurutan yaitu 2.500, 3.500, 4.000, dan 9.000. Dalam hal ini, dapat kami lakukan perhitungan total penjualan masing-masing tipe produk dengan menggunakan metode Langridge multiplier sebagai berikut. Jualan periode Mei 2023, 2.000 pieces, dengan pendapatan 3.500.000. Misal X1 adalah bata, X2 hexagon, Y1 trihex, dan Y2 uskup. F, X, Y adalah X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2. Kemudian untuk G, X, Y, yaitu X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2 dikurangi 3.500.000. Untuk fungsi penolong sendiri, yaitu F, X1, X2, Y1, Y2 sama dengan F, X, Y ditambah Fx, Y. Kemudian Fx1, X2, Y1, Y2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2 ditambah X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2 dikurangi 3.500.000. Next. Kemudian turunan parsialnya sebagai berikut. Next. Kemudian disubstitusikan
Untuk hasil X1 yaitu 212,1212 sekian, X2 225,8, Y1 233,3, Y2 350. Untuk rata-rata hasilnya 255,31 dan menghitung jumlah produk setiap tipe dengan cara total dibagi N, yaitu 2000 pasang dibagi 4 sama dengan 500. Kemudian untuk mencari hasil substitusi dibagi rata-rata hasil substitusi dikalikan 500. Kemudian untuk tabel hasil perhitungannya sebagai berikut, yaitu 2000 pieces dengan harga 1.999,99. Next. Kesimpulan yang didapatkan yaitu data yang didapat akurat karena pihak narasumber memberikan data yang didapat pada bulan Mei 2023, sehingga nilai yang diperoleh juga bisa benar. Kemudian maksimalkan penjualan produksi paving dalam menentukan harga. Next. Untuk sarannya, itu yang pertama, sebaiknya perhitungan data dilakukan dengan lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan. Dan yang kedua, itu sebaiknya perusahaan menerapkan metode Lagrange untuk mengoptimalkan penjualan produk dalam penentuan harga. Next. Terima kasih. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.